Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Internet of Things pada industri. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Suharso. Saya dari Teknik Elektro. Saya mengajar di Politeknik Maritim Negeri Indonesia di jurusan Teknika. Industri era terbagi 4, yaitu Industri 1.0 dimulai dengan mekanisasi di tahun 1784, kemudian Industri 2.0 dimulai dengan produksi assembly line di tahun 1870, kemudian Industri 3.0 dimulai dengan otomatisasi di tahun 1969, kemudian Industri 4.0 saat ini dimulai dengan adanya internet. Kemudian sensor IoT itu ada beberapa macam, antara lain sensor ultrasonic, RFID, magnetik, temperatur, chemical, kelembapan atau moisture. Ada beberapa macam sensor ya yang dapat digunakan untuk sensor IoT. Kemudian aplikasi IoT ada di beberapa bidang, yaitu di lingkungan, monitoring lingkungan, laut, kemudian pencegahan bencana alam, militer, dan lain sebagainya. Tentunya ada berbagai macam bidang, diantaranya mencegah banjir, mencegah gempa bumi, deteksi gempa bumi, kemudian deteksi polusi, deteksi kualitas air, navigasi, dan lain sebagainya. Aplikasi IoT yang lain ada di pertanian, kemudian bangunan, building, security, dan sebagainya. Aplikasi IoT di manufaktur, bagi yang sudah bekerja di manufaktur tentu kita mengenal OEE. OEE merupakan metode pengukuran yang berfungsi untuk mengetahui efektivitas penggunaan dan pemanfaatan mesin. Jadi dengan menggunakan OEE kita akan mendapatkan pengetahuan, meningkatkan proses manufaktur. OEE juga dapat membantu mengidentifikasi kerugian, meningkatkan produktivitas peralatan manufaktur, dan mengukur kemajuan perusahaan. Data dapat disajikan secara real time, jadi kita dapat mengetahui nilai OEE setiap saat. OEE tersebut terdiri dari availability, performance, dan quality rate yang biasa kerja di manufaktur ya, jadi sudah paham. Seperti ini, yang belum pernah ya ini sebagai pengetahuan. Ada total plan, ada aktual mesin, aktual kejadian di lapangan, total produksinya berapa saat itu, kemudian ada total quality-nya berapa persen. Manfaat IoT sendiri di manufaktur yaitu mengurangi downtime, efisien produksi terkait dengan OEE tadi ya. Kemudian ada failure rate. Failure rate ini adalah menurunkan kegagalan ya, kegagalan dalam produksi. Jadi dapat meminimalisasi kegagalan. Kemudian ada intrusiveness, yaitu pemeliharaan dari mesin-mesin produksi tersebut. Untuk OS tadi bisa ditampilkan dalam bentuk monitor atau tablet seperti ini. Di situ contohnya adalah kapasitas plan-nya 800, aktual yang sudah tercapai adalah 315. Ini ada contoh saja ya. Ini contoh penyajian data produksi secara real time. Kemudian untuk
mesin sendiri itu bisa dipasangi sensor-sensor, jadi di situ dapat mengetahui availability, performance, quality tadi, kemudian disajikan data secara real time, kemudian kita juga dapat mencegah kerusakan mesin, jadi kita dapat memprediksi predictive maintenance, jadi kapan mesin itu untuk dilakukan perbaikan. Aplikasi lainnya di agrikultur atau di pertanian dalam aplikasi Smart Farm. Ini kita dapat mengetahui kelembaban, kemudian curah hujan, musim apa sekarang, saat yang tepat untuk menanamnya. Kemudian ini untuk aplikasi pencegahan bencana banjir, ini bisa menggunakan ultrasonik. Ini hanya simulasi saja. Bisa menggunakan microcontroller ultrasonik, kemudian dikirimkan ke handphone, kita dapat mengetahui status dari level air atau sungai tersebut. Kemudian di bidang logistik ya, kita dapat mengetahui supply chain atau alur dari proses produksi. Di sini ada berbagai macam, dilihat beberapa macam kontainer, kita dapat melihat data-data yang ada di dalam kontainer disajikan secara real time. Kemudian di bidang kesehatan, kita dapat menggunakan sensor Finger ya untuk mendeteksi jantung kita. Ini adalah contoh di bidang kesehatan, sehingga dokter dapat mengetahui kesehatan kita. Kemudian aplikasi lainnya adalah menggunakan sensor detak jantung. Ini menggunakan Arduino, kemudian data dikirimkan ke handphone. Kemudian ini aplikasi lainnya untuk mengatasi deteksi banjir tadi ya. Ada ultrasonik, kemudian contohnya ini ada ultrasonik, optocoupler, kemudian motor, Arduino dikirimkan ke handphone. Kita dapat mengetahui data secara real time. Ini motor untuk aplikasi membuka, menutup debit air. Kalau pas kurang air ya debitnya dinaikkan, kalau pas kebanyakan ya debitnya diturunkan. Kemudian aplikasi lainnya, contohnya di trafo, kita dapat mendeteksi arus dan mendeteksi suhu. Kita tampilkan di handphone ya. Seperti itu. Kemudian aplikasi lainnya, ini menggunakan sensor tegangan, menggunakan sensor arus. Ini data dikirimkan ke LCD dan dikirimkan ke handphone. Kemudian contoh lainnya ini adalah sensor suara. Jadi handphone menggunakan suara untuk mendeteksi kerusakan mobil. Mobil dapat deteksi kerusakannya dari suara atau sound analyzer. Kemudian ini adalah contoh dari alat mendeteksi kebakaran dan gas bocor. Ini menggunakan sensor asap dan sensor api, dikirimkan ke handphone. Kita dapat mengetahui data real time. Kemudian ini adalah contoh di bencana gempa bumi. Kita tanamkan sensor, kemudian kita dapat mengetahui data secara real time. Ini adalah contoh-contoh dari Internet of Things, aplikasi Internet of Things. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.